Hola amigo, kali ini gue mau ngebahas soal motor gue yang dimana mau ngebahas soal motor CBR gue yang sudah 8 tahun sama gue. Nah, gue pengen ngebahas ini soal plus minus dari penggunaan motor tersebut dari pengalaman pribadi gue yang dimana motor ini sangat jarang dipakai dan juga sangat enak banget menurut gue pada zamannya ya, bukan zaman sekarang. Soalnya mungkin ada zaman sekarang pasarnya sudah berbeda. Kalau pasar sekarang kan di kelas 250 itu ada CBR 250 SP, ZX25, dan juga Yamaha R25. Meskipun gue pernah lihat brand Suzuki 250, itu gue lupa namanya apa, tapi gue pernah lewat di daerah Kedoya. Itu gue pernah lihat brand Suzuki itu pernah lewat. Dan juga kayaknya gue pengen ngebahas CBR gue ini yang dimana akan bertahan sama gue, entah itu bakal dijual atau enggak. Gue nggak tahu, kayaknya sih nggak bakal dijual gitu loh. Soalnya motor gue ini banyak banget ceritanya buat gue dan memperkenalkan teman-teman baru gue dan sebagainya gitu loh. Makanya kayak motor ini kayaknya sepertinya tidak dijual. Sepertinya ya, kemungkinan, tapi ya tergantung lah situasinya apakah mendukung atau enggak gitu loh. Mungkin kita bisa bahas dari plusnya. Plusnya itu di kelas 250 cc di zamannya adalah yang pertama sudah memiliki USD ya. Mungkin kalian yang nonton video ini udah tahu gitu loh. Yang kedua punya 3 riding mode. Ketiga, horsepower cukup kencang dan tenaganya ngisi mulu gitu loh. Ketiga, iritnya tergantung pribadi orang-orang ya, soalnya beda-beda gitu loh, tergantung tangannya sekolah atau enggak. Soalnya CBR gue ini dengan jeroan yang standar. Jeroan yang gue maksud itu adalah ecu standar, piston standar, gak di bore up lama, sama sekali gak di bore up. Habis itu gear standar dan sebagainya gitu loh. Walaupun ada keinginan untuk di bore up gitu loh, tapi kayak dipikir-pikir sepertinya tidak. Soalnya apa? Spare part Honda lumayan mahal, jujur. Tidak menjatuhkan brand tersebut, tapi jujur enak. Ya walaupun emang sebuah kendaraan pasti punya plus dan minus. Oke. Okay? Dan juga gua akuin sebuah motor ini sih menurut gua kayaknya emang dari sisi desain dan sebagainya juga bagus, mirip. Mungkin kalian tau lah, ada brand Eropa juga yang mirip banget motor dengan motor CBR 250 yang benar-benar pertama keluar dengan Akrapovic konsep, dengan yang benar-benar kayak mirip banget gitu loh. Dan juga gue pengen ngebahas minusnya. Minusnya adalah motor ini bener-bener panas untuk orang-orang yang nggak biasa gitu loh. Untuk orang yang nggak biasa pakai motor ini mungkin akan mengeluhkan, bro ini lumayan panas bro daripada motor gua dan sebagainya gitu loh. Kedua, eh lumayan nunduk untuk standarannya karena sudah under yoke gitu. Mungkin orang-orang yang belum biasa dengan posisi seperti itu mungkin akan kaget ya, soalnya ada perbedaan di antara motor brand sebelahnya gitu loh. Dari sisi stangnya kan sudah under yoke gitu loh, mungkin kalian sudah tahu gitu loh.
Mungkin pegal, tapi menurut gue itu biasa aja. Bahkan footstep ya, kalau mau kalian boleh tahu ya, itu gue bikin pegal lagi kalau mau kalian boleh tahu gitu. Gue bikin pegal lagi yang dimana menggunakan footstep B Pro. Mungkin footstep B Pro itu kalian tahu digunakan untuk balap, untuk race gitu, bukan untuk estetika dan sebagainya gitu. Mungkin emang sepengetahuan gue, dan sepengetahuan gue kayaknya emang bahannya dari B Pro ini cukup tebal gitu loh, dari sisi footstepnya itu ya, sebagainya itu, daripada beberapa brand sebelah gitu loh. Soalnya gue sempat kecelakaan juga pakai footstep itu. Gue pikir cuma patah, gue pikir patah, ternyata cuma bengkok doang pak. Sumpah gue nggak bohong, bukannya gue membagus-bagusan brand B Pro, tapi emang kualitasnya emang tebal dan kuat menurut bagi gue gitu. Selanjutnya pembahasan minusnya adalah mungkin emang udah dibahas sebelumnya, yaitu spare partnya mahal. Gue nggak tahu emang mahal aja atau gimana gitu loh. Soalnya kan pas gue kecelakaan emang lumayan mahal sih. Pas gue lihat, gue tahu spare partnya mahal-mahal gitu. Soalnya gue juga main Vario, nyari standarnya juga lumayan sih. Bukannya gue ngejatohin ya, bukan, tapi emang keadaannya kan emang seperti itu ya. Mungkin kalian kalian tau lah. Di sini gue juga mau menjelaskan bahwa setelah membahas plus minus, gue mau ngebahas motor gue ini ke depannya seperti apa gitu loh. Motor ke depannya itu adalah tetap modifikasi akan berlanjut sampai kapanpun itu. Soalnya kalau kalian boleh tahu, motor itu adalah sebuah kanvas, yang dimana kanvas tersebut itu ingin menaruhkan warna-warna sesuai ownernya itu, maunya itu seperti apa gitu. Lalu setiap motor memiliki ciri khasnya masing-masing, yang dimana menciri khaskan suatu owner itu sendiri itu. Misalnya A konsepnya seperti apa, B konsepnya seperti apa, C konsepnya seperti apa gitu. Nah, motor gua kebetulan menggunakan konsep single apa ya bisa dibilang ya, single rider dengan warna merah, hitam, dan biru gitu loh. Kenapa gue mengutamakan single rider? Karena kalian pasti tahu, menggunakan motor sport gak mungkin pelan, yakin gue. Gak mungkin pelan, cuma ngomong-ngomong lu, iya pelan, tapi cuma gimmick. Ketika sama temen, pasti lu ngebut minimal cepet. Gak mungkin lu bakal ngebut gitu loh. Lu bakal ngebut sama temen-temen lu. Gue juga merasakan seperti itu gitu loh. Lalu warna, gue menggunakan warna itu sudah gue pikir-pikir dengan matang gitu loh. Velg gue repaint di salah satu bengkel, cukup bagus, menggunakan warna merah marun, merah satin Dove. Itu buat gue cocok. Yang pertama, yang kedua, gue menggunakan Rizoma, tabung Rizoma atas bawah merah, lalu memodifikasinya dengan warna hitam. Kebetulan emang motor gue itu
Motornya hitam Dove. Lalu gue padukan lagi dengan steering damper Kenmoto warna biru, menyesuaikan bottom shock yang berwarna biru yang di atasnya itu warna biru. Lalu gue tambahin bumbu karbon di beberapa bagian, kayak di daerah tangki, buntut belakang. Habis itu di daerah selang rem gue menggunakan selang rem Hell Carbon motifnya. Lalu master remnya gue menggunakan Brembo RCS 19, walaupun gue tahu itu overkill. Setelah itu kedepannya akan gue modifikasi lagi motor gue tersebut menggunakan steering damper Öhlins. Gue ganti, insya Allah gue lagi nabung dari sekarang. Yang kedua, gue menggunakan shock breaker Öhlins, entah itu yang tabungnya nyatu atau yang terpisah. Mungkin kalian tahu beberapa shock Öhlins yang emang buat CBR gue tuh ada 2 tipe. Bang, kenapa nggak pakai brand yang lain selain Öhlins? Gue mau pakai yang emang brand itu yang udah terbaik. Bukannya brand yang lain itu jelek, enggak. Referensi orang beda gitu loh. Seperti yang gue bilang, motor itu adalah sebuah kanvas yang dimana menandakan sebuah owner itu berkeinginan itu motor itu seperti apa gitu. Mungkin ada yang bilang, ih hedon banget, enggak. Mungkin ada yang bilang itu hedon banget atau enggak, itu terserah kalian. Toh mereka yang memodifikasi itu nggak ganggu kalian, nggak ganggu lulu pada gitu loh. Dan mereka juga untuk menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan kalian gitu loh, menurut gua gitu. Toh juga gue udah menggunakan knalpot R9 tipe H2 yang dimana emang udah kecelakaan sih, udah penyok juga pada saat itu, yang titanium ya. Lalu gue ganti lagi ke knalpot R9 GP. Emang bacotnya kayak kapan tau beda sama R9 H2 gitu loh, gue akuin. Tapi sama-sama titanium. Kenapa gue ambil yang titanium? Alasan gue tuh mencari performance, nyari bobotnya juga gitu loh. Gimana gue ngikis atau mengurangi bobot ini. Salah satunya ya knalpot gitu loh. Knalpot CBR yang bawaan aja itu lumayan loh, lumayan berat. Yang dimana gue pernah nimbang itu sekitar 7 kilo sampai 8 kilo. Sedangkan R9 GP gue yang gue pakai itu beratnya 1 kilo. Itu kan berat yang cukup signifikan gitu loh, cukup berbeda. Lalu mungkin gue nggak tahu kedepannya apakah ganti knalpot lagi atau enggak yang lebih adem, I don't know, we'll see. Gue juga berkeinginan kayaknya mau mendapatkan impian gue ganti kaliper depan belakang pakai Brembo P4 dan P2 yang sesuai, tidak overkill. Kenapa pengen ganti? Emang gue pengen ngerasain gitu pakai Brembo beserta master rem belakangnya. Gue juga pengen pakai Brembo. Lalu bro, kalau ditanya kalipernya nganggur dong, master rem belakangnya nganggur dong. Iya memang nganggur, tapi kecuali kaliper belakang CBR gue ini nggak begitu nganggur banget nantinya. Kenapa? Soalnya kaliper belakang CBR gue itu akan dipindahkan ke motor gue Vario. Saya pengen gue konsepin lagi gitu loh, motor Vario gue ini menggunakan kaliper itu. Soalnya emang udah faktor umur juga, Vario gue perlu dimanjakan juga, dan gue juga ingin dipakai untuk touring, yang dimana gue ingin
mempersiapkan yang terbaik untuk motor gue, walaupun konten gue itu belum gue buat gitu loh. Setelah itu juga mungkin gue udah ngemodifikasi motor gue itu menggunakan ban Michelin Road 3, dan juga gue ganti ke ban Maxxis Extra Max. Mungkin gak beda jauh dari pengalaman gue menggunakan ban Michelin dan Maxxis, nggak jauh beda. Mungkin kalian pengguna Michelin dan Maxxis juga ngerasain apa yang seperti gue alamin gitu. Dan juga gue ingin berkonsep untuk kayak kendaraan gue itu mau mencerminkan kendaraan gue tuh seperti apa gitu. Kendaraan gue itu ingin menunjukkan identitas gue itu, salah satunya itu seperti itu gitu. Dan juga gue gak syuting seperti ngambil video itu sama kayak Vario gue untuk menjelasannya. Kenapa? Karena emang gue itu tempatnya emang lumayan sempit, jadi emang gak mendukung. Jadi ini posisinya ada di suatu ruangan, ini ada di kamar gue. Ini ada oli-oli, helm segala macam untuk stok aja oli-oli itu. Dan juga gue kemarin habis belanja gitu. Lalu kedepannya gue akan memodifikasi lagi sebaik mungkin, serapih mungkin kendaraan gue. Contohnya kayak Vario gue kayak gimana, merapihkan Faber gue kayak gimana, terus seperti apa gitu. Lalu akan berbeda nuansanya gitu motorku, biar nggak bosan-bosan banget gitu. Mungkin sekian video ini gue buat. Gue minta maaf kalau ada kurang dan ada salah. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue, follow Instagram gue, TikTok gue, dan jangan lupa cek link kit gue untuk mungkin kalian cari informasi yang kalian tahu. Silakan and bye.